Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi kita di pertemuan kelima untuk mata kuliah asuransi kesehatan sosial dan komersial, yang mana di pertemuan kelima ini bahasan topik mata kuliah kita membahas tentang seleksi penyedia pelayanan kesehatan dan kontrak dengan penyedia pelayanan kesehatan. Nah, adapun outline untuk pokok bahasan kita hari ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu kita akan membahas mengenai arti dari credentialing provider atau secara umum kita kenal sebagai seleksi PPK. Kemudian bahasan kedua kita mengenai negosiasi, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kontrak dengan PPK yang dalam hal ini nanti kita contohkan dengan BPJS Kesehatan. Nah, sebelum kita membahas konsep daripada seleksi provider atau credentialing, kita perlu melihat dulu bahwa dalam suatu keputusan dari pemilihan provider yang dilakukan oleh suatu badan asuransi, itu mempunyai pengaruh terhadap pilihan seseorang ataupun masyarakat terhadap benefit yang ditawarkan oleh organisasi atau badan asuransi tersebut. Yang mana jika pemilihan provider itu berdampak kepada pelayanan kesehatan yang kurang baik, yang kemudian nanti akan menyebabkan ketidakpuasan peserta, yang berdampak pada keluarnya peserta dari organisasi atau badan asuransi tersebut, dan kemudian memilih organisasi atau badan asuransi yang menawarkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka perlu kita lihat bahwa kontrak antara badan asuransi atau organisasi bapel asuransi itu dengan provider merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjamin mutu layanan dan sekaligus juga sebagai pengendali biaya pelayanan kesehatan. Yang kalau kita lihat dari slide ini terlihat bahwa dalam dimensi jaga mutu jaminan kesehatan nasional ada proses, salah satunya adalah seleksi provider yang kita kenal sebagai credentialing ataupun re-credentialing di dalamnya. Jadi di sini memang dilihat bahwa seleksi provider itu merupakan salah satu dimensi yang juga menjamin daripada kualitas mutu pelayanan daripada program jaminan kesehatan nasional. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan credentialing atau seleksi PPK itu? Credentialing ini sendiri merupakan suatu proses pemilihan baik dia adalah dokter ataupun rumah sakit melalui penilaian dan dokumen-dokumen yang dinilai itu mencakup lisensi gitu ya, sejarah malpraktek daripada dokter ataupun rumah sakit tersebut, kemudian analisis pola praktek ataupun sertifikasi daripada SDM yang berada di rumah sakit ataupun dokter yang akan kerjasama dengan badan asuransi tersebut. Nah, kemudian di sini credentialing fasilitas kesehatan ini bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang tentunya memiliki komitmen, kemudian berkualitas dalam jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini terlihat bahwa jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan itu merupakan salah satu syarat juga dalam satu pembiayaan kesehatan yang baik. Nah, di sini dalam menerapkan credentialing itu melihat dalam hal apakah dalam hal ini PPK tersebut memiliki standar ideal yang ingin dicapai, kemudian dalam prinsip penerapan credentialing ini juga mengacu pada persyaratan fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sejalan juga dengan regulasi ataupun peraturan yang berlaku, dan juga nantinya pada saat credentialing ini kemarin dilakukan gitu kan, ini memiliki standar kelulusan yang dianggap akan ideal pada kondisi kemarin ya, kondisi ideal pada tahun 2019. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa di BPJS Kesehatan ini sendiri ada yang kita kenal sebagai manajemen fasilitas kesehatan. Dan ini didasarkan dari peraturan-peraturan baik Perpres gitu ya. Peraturan baik Perpres 12 tahun 2013 ataupun Perpres 12 tahun 2013 baik pasal 35, 36 ataupun 42. Di sini terlihat bahwa proses seleksi fasilitas kesehatan itu tertera di pasal-pasal tersebut gitu ya. Jadi di sini bahwa pemerintah ataupun pemerintah daerah
itu bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang statusnya adalah dari pemerintah ataupun pemerintah daerah, itu wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Adapun untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan daripada seleksi Paskes atau credentialing dari BPJS Kesehatan, itu dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang kemudian kerjasama itu dituangkan dalam perjanjian tertulis. Nah, persyaratan fasilitas kesehatan yang kemudian bisa kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu kemudian tertuang di peraturan menteri. Nah, kemudian dari proses credentialing ada juga kita kenal sebagai re-credentialing atau penilaian kinerja fasilitas kesehatan. Nah, komponen dari itu sendiri melihat bahwa si Paskes memperhatikan mutu pelayanan, kemudian juga mempunyai aspek keamanan pasien, efektif dalam melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien, dan tentunya juga efisiensi dalam biayanya. Lalu di sini kita lihat bahwa inilah alur seleksi credentialing ya. Credentialing di BPJS Kesehatan, bahwa di credentialing itu sendiri yang melakukan adalah tim BPJS Kesehatan, tim dari Dinas Kesehatan, atau tim asosiasi dari fasilitas kesehatan. Nah, di sini proses seleksi itu agar transparan gitu ya. Pendaftarannya itu bisa dilakukan di sistem Health Facilities Information System atau kita kenal sebagai HFIS gitu ya. Di sini calon Paskes itu bisa melakukan pendaftaran di situ, di sistem tersebut. Kemudian jika memenuhi persyaratan, mereka akan mendapatkan informasi jadwal untuk melakukan proses credentialing dan re-credentialing. Kemudian jika kemudian lulus dengan persyaratan, maka akan diinformasikan penetapan hasilnya dan akan dilakukan kontrak dengan Dinkes atau asosiasi yang melakukan pembinaan ke FKTP. Ataupun maksudnya di sini kontrak dengan BPJS Kesehatan. Kalau kemudian saudara, teman-teman sekalian ini melihat gitu ya, contoh apa saja video yang pernah dibuat oleh fasilitas kesehatan untuk melakukan proses credentialing, itu bisa banyak sekali kita lihat di YouTube gitu ya. Terlihat bahwa apa saja fasilitas yang kemudian diperlihatkan, ditonjolkan dari Paskes agar bisa bekerja sama dan masuk daripada seleksi fasilitas kesehatan. Nah, kemudian kalau versi sederhananya bahwa dalam tahapan proses manajemen fasilitas kesehatan ini bisa kita lihat tahapannya seperti ini ya. Jadi ada credentialing, ada kontrak, kemudian salah satu juga penerapan dari prinsip managed care, yaitu ada pemantauan kualitas gitu ya di penyedia pelayanan kesehatan. Kemudian nantinya jika memang kualitasnya bagus, maka akan dilakukan yang namanya re-credentialing atau perpanjangan kontrak. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor yang kemudian dilakukan dan jadi dasar pertimbangan untuk kemudian dilakukan seleksi di fasilitas kesehatan atau dokter, seperti yang dikatakan di awal tadi bahwa faktor-faktornya itu dilihat dari izin prakteknya, lisensinya, sertifikasinya, riwayat kedisiplinan gitu dan lain sebagainya. Oke, ini sebagai tambahan. Nah, ini adalah contoh dari persyaratan kerjasama penyedia pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan yang didasarkan dari Permenkes 71 tahun 2013. Jadi syarat kemudian dari Permenkes itu sendiri, syarat akreditasi menjadi berlaku kemudian pada tahun 2021 gitu ya. Jadi di sini baik untuk dokter ataupun klinik ataupun puskesmas gitu ya. Ini merupakan syarat-syarat persyaratan untuk melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ya, ini persyaratannya juga gitu, tapi ini untuk klinik dan kabupaten. Oke, jadi di sini juga diingatkan bahwa sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan bahwa paling lambat pada tanggal 30 Juni seluruh rumah sakit yang menjadi mitra kerjasama dari BPJS Kesehatan itu harus sudah terakreditasi.
Nah, ini adalah kriteria mutlak dari seleksi fasilitas kesehatan ya. Jadi ada surat permohonan, surat izin, sampai adanya surat pernyataan kesediaan. Oke, kemudian kriteria teknisnya gitu ya. Ini terkait dengan sarana prasarana, kemudian kualitas ataupun komitmen kesediaan, ada juga terkait dengan sumber daya manusia yang ada di penyedia pelayanan kesehatan tersebut. Oke, ini adalah komponen penilaian dari kalau seandainya ada proses lanjutan ya perpanjangan kontrak untuk recredentialing gitu ya. Bahwa dilihat aspek-aspek ibaratnya atau butir-butir penilaian untuk melihat kinerja daripada provider pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan primer. Nah, ini adalah SIM hasil kegiatan credentialing di entry di aplikasi ECM ini, jadi Electronic Contract Management. Di sini tertulis bahwa ini ini untuk fasilitas kesehatan primer gitu ya, data-data informasinya, jumlah kapitasinya gitu ya. Kemudian perjanjian kerjasama, tempatnya di mana, ini di entry di sistem informasi aplikasi ECM ini. Nah, kemudian kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan negosiasi gitu ya. Nah, negosiasi itu apa sih gitu ya? Negosiasi itu adalah sebuah art ya, art dengan data dan aturan. Artinya di sini bahwa ditekankan bahwa dalam melakukan negosiasi kita tentunya perlu tahu yang namanya aturan-aturan dan juga sangat memerlukan sekali data-data yang akan kita negosiasi gitu ya, data-data penyedia pelayanan kesehatan yang akan kita ajak negosiasi. Nah, ini nanti ya kontrak ini merupakan aspek hukum dari hasil negosiasi nanti. Jadi di sini yang dikatakan dengan negosiasi itu adalah proses tawar-menawar gitu ya, yang dilakukan dengan jalan berunding. Tujuan dari negosiasi itu sendiri sebenarnya adalah berkaitan dengan kesepakatan. Jadi kesepakatan bersama antara satu pihak, misalnya BPJS Kesehatan dengan pihak lain atau yang misalnya dengan penyedia pelayanan kesehatan. Nah, negosiasi itu juga bukan hanya berkaitan dengan proses tawar-menawar, tapi juga bisa berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Jadi misalnya dalam kerjasama tersebut ada kemudian sengketa, perselisihan. Nah, negosiasi itu sangat diperlukan untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai melalui perundingan gitu ya. Nah, kemudian di BPJS Kesehatan ataupun Badan Asuransi itu sendiri kenapa perlu adanya negosiasi? Nah, negosiasi itu sangat diperlukan karena di dalam pelaksanaan benefit ataupun manfaat dari adanya program yang kemudian menjadi benefit dari sebuah badan asuransi itu ada perbedaan. Maksudnya di sini adalah adanya perbedaan bisa besar tarif dari badan asuransi, misalnya tarif BPJS dengan tarif dari rumah sakit gitu ya. Perbedaan prosedur bagaimana pembayaran, kemudian cara pembayaran ataupun adanya perbedaan dari sisi pelayanan. Nah, kemudian tadi kita katakan bahwa negosiasi itu juga berkaitan dengan sengketa gitu ya. Jadi negosiasi itu sangat diperlukan jika adanya sengketa atau adanya ketidaksepakatan antara satu pihak dengan pihak lain. Ya. Nah, kemudian cara negosiasi tentunya kita harus punya tujuan dan tahu cara mengkomunikasikannya, dan yang penting kita tahu bahwa kita perlu data, baik data dari pihak pertama ataupun pihak kedua, dan tahu apa yang kemudian bisa diambil untuk menjadi sebuah keputusan gitu ya. Dan dalam melakukan negosiasi kita juga perlu mempersiapkan plan-plan ataupun skenario untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan dalam melakukan negosiasi. Nah, di sini tadi kalau kita bilang bahwa di BPJS Kesehatan kenapa perlu negosiasi adalah terkait dengan perbedaan tarif. Nah, jadi di sini kalau di versi BPJS itu negosiasinya adalah kesepakatan tarif fasilitas kesehatan. Jadi di sini kesepakatan tarif ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan tarif fasilitas kesehatan pada suatu wilayah sesuai dengan ketentuan regulasi.
Jadi di sini, didasarkan dari Perpres nomor 12 tahun 2013 yang berkaitan dengan besaran pembayaran. Dan di sini sebenarnya, baru-baru ini kalau nggak salah ya, itu sudah ada peraturan baru lagi yang berkaitan dengan tarif fasilitas kesehatan. Nah, kemudian kita bahas tentang kontrak. Kontrak itu sendiri adalah sebuah definisi untuk sebuah perjanjian yang dinyatakan secara tertulis antara dua pihak. Nah, kontrak itu sendiri bisa dilakukan di dunia perdagangan, sewa-menyewa, ataupun sebenarnya dilakukan karena adanya sebuah kerjasama. Nah, di sini ada juga yang mengartikan bahwa kontrak itu merupakan persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan. Kenapa sebuah badan asuransi kemudian memerlukan namanya kontrak? Jadi kontrak ini diperlukan agar menjadi sebuah jaminan bahwa ada ketersediaan pelayanan bagi peserta asuransi tersebut. Kemudian kontrak juga bisa dijadikan dasar untuk pengendalian biaya, ya efektivitas dan efisiensi biaya dan juga untuk dasar daripada utilisasi atau penggunaan pelayanan kesehatan. Dan tentunya kontrak itu diperlukan sebagai memenuhi ya ketentuan dari regulasi atau peraturan ya. Dan juga ada kayak kontrak tentunya memiliki keuntungan agar tidak terjadi atau setidaknya mengurangi kesalahpahaman ataupun adanya kemudian proteksi hukum bagi suatu organisasi. Nah, di fasilitas kesehatan ya, dengan BPJS Kesehatan gitu ya, kontrak fasilitas kesehatan itu dilakukan dengan melakukan perikatan terhadap kesepakatan antara BPJS dengan masing-masing fasilitas kesehatan yang kemudian diatur dalam perjanjian kerjasama yang tentunya berkekuatan hukum tetap. Nah, kontrak antara BPJS kontrak dengan Paskes yang sudah ditetapkan lulus dari seleksi PPK dilakukan di kantor-kantor cabang daripada BPJS Kesehatan dan kemudian pembuatan kontraknya itu melakukan yang tadi ya SIM ECM Electronic Contact Management. Ini contoh perjanjian kontrak yang dulu pernah dilakukan dari Askes ya, dulu Askes sekarang jadi BPJS Kesehatan. Nah, di sini kalau secara umum bahwa materi kontrak seringkali membahas tentang apa saja ruang lingkup daripada pelayanan provider yang harus diberikan kepada peserta asuransi. Kemudian di dalam kontrak itu juga memuat daripada tanggung jawab dari lembaga asuransi, termasuk tentang administrasi ataupun pelayanan lain yang harus dilakukan oleh lembaga asuransi tersebut. Dan di dalam kontrak juga kita menyatakan misalnya pola pembayaran, kemudian adanya misalnya risiko, kemudian adanya punishment atau apa itu disebutkan juga di kontrak. Dan juga sebenarnya di materi kontrak, karena ini kita ingat bahwa di badan asuransi kita sendiri menerapkan sistem managed care, maka di kontrak itu juga mengarah kepada apa ya, program kepuasan peserta yang dilihatkan apa saja langkah dan prosedur yang diperlukan untuk menjamin kepuasan peserta, gitu ya. Nah, ini bukan persyaratan, maksudnya materi kontrak ya, bisa juga berkaitan dengan persyaratan jaminan, syarat dan berakhirnya kontrak, dan di kontrak itu sendiri juga menuliskan seandainya adanya perselisihan. Perselisihan itu kemudian penyelesaiannya itu seperti apa. Nah, itu dituliskan di kontrak. Nah, kontrak dengan PPK itu sendiri baik dari badan penyelenggara asuransi, baik dengan PPK tingkat 1, rumah sakit atau peserta sebenarnya punya masing-masing manfaat ataupun sebenarnya juga punya tantangan tersendiri gitu ya. Dari sisi kalau kita lihat di sini bahwa dari sisi badan penyelenggara badan asuransi gitu ya, sebuah kontrak dengan PPK ini kemudian memberikan manfaat kepada Bapel itu sendiri berkaitan dengan ketersediaan. Jadi ketersediaan PPK yang efektif. PPK yang memenuhi kualitas, yang memenuhi standar daripada badan asuransi itu sendiri. Namun di sini sebuah kontrak dengan PPK itu tentunya untuk mewujudkan
tadi namanya ketersediaan PPK, maka mempunyai tantangan daripada jumlah ataupun sebarannya gitu ya. Itu dari sisi bapel. Sedangkan dari sisi penyedia pelayanan kesehatan gitu ya, kontrak itu tentunya memberikan manfaat berkaitan dengan pendapatan. Pendapatannya tetap gitu ya. Kemudian juga bisa berkaitan dengan peningkatan kunjungan, apalagi misalnya badan asuransi tersebut memiliki banyak peserta asuransi. Nah, kemudian tantangan dari kontrak itu sendiri di PPK itu sebenarnya adalah berkaitan dengan laporan gitu ya. Jadi mereka punya pendapatan, maka mereka punya laporan dan juga dari sisi karena dia kerjasama maka akan ada misalnya pembatasan dengan peserta yang di luar daripada peserta asuransi yang kerjasama di PPK tersebut. Nah, di rumah sakit kurang lebih hampir sama dengan yang BPK 1 tadi ya. Jadi peningkatan utilisasi atau kunjungan, kemudian fixed income ya. Kemudian bisa juga di rumah sakit itu misalnya sebagai alternatif pendapatan, misalnya di luar daripada, pendapatan yang didapatkan dari uang kantong sendiri dari masyarakat, ya. Nah, kemudian tantangan dari rumah sakit itu sendiri karena dia harus kontrak dengan asuransi, maka dia harus mengikuti ketentuan, harus menyesuaikan dengan kontrak dan tentunya ada pembatasan-pembatasan yang harus sesuai dengan aturan yang sudah disyaratkan di kontrak. Nah, kemudian dari sisi tantangannya juga berkaitan dengan harus adanya penambahan resource, karena di sini dia harus mengikuti standar apa saja yang sudah ditetapkan dari badan asuransi tersebut. Di peserta kontrak dengan PPK tentunya mempunyai manfaat dari sisi pada saat mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka tidak harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri atau kita kenal sebagai out of pocket. Dan tantangan dari kemudian adanya kontrak antara badan asuransi dengan PPK bagi peserta adalah mereka punya batasan terhadap pemilihan PPK yang ingin mereka datangi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatannya. Oke, jadi ini tadi kenapa sebuah rumah sakit melakukan kontrak dengan BPJS adalah berkaitan adanya perbedaan tarif, adanya perbedaan kriteria penetapan jenis tindakan dan tarifnya, dan tentunya adanya perbedaan tarif daripada paket pelayanan. Oke, ini proses kontrak tadi kurang lebih sama sudah disebutkan di awal ya. Dan saya akhiri untuk pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.